Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa kita meneruskan berjumpa di edisi Pagi Menyapa bersama kami dari Multimedia GKJ Purworejo. Saudara, saya hari ini akan mengajak untuk membahas satu tema yang sangat penting, yaitu menghayati makna Rabu Abu. Menghayati makna Rabu Abu. Mengapa ini penting? Karena banyak yang melakukan tapi kurang penghayatan. Ada juga yang menghayatinya lumayan, tapi malah tidak melakukan. Dan hari ini kita mengajak untuk menghayati makna Rabu Abu dan melakukan dengan meneruskannya pada gerakan puasa Prapaskah. Mari kita perhatikan satu kesaksian dari kitab Mazmur 102 secara keseluruhan. Tetapi saya akan bacakan nasnya yang penting buat saudara kita semua. Ayat yang ke-10. Mazmur 102 ayat 10. Yang demikian firman Tuhan. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Ulangi. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dari nas ini kita melihat bahwa ternyata makna Rabu Abu adalah makna menghayati satu keprihatinan, penyesalan diri, tetapi juga pertobatan. Maka tadi sudah saya katakan, tindak lanjut dari tradisi Rabu Abu ini adalah masa puasa. Rabu Abu adalah hari pertama pada masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi dan ditentukan jatuh pada hari Rabu 40 hari sebelum perayaan Paskah tanpa menghitung hari Minggu atau 44 hari termasuk hari Minggu sebelum hari Jumat Agung. Nah, mengapa disebut Rabu Abu? Yang pertama, istilah ini muncul karena ada pengolesan abu pertobatan di kening biasanya, di dahi, disertai ucapan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau diktum lainnya, ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara, abu disiapkan dari daun palem tahun lalu yang sudah dikumpulkan dan dibakar. Dan memang kemudian dalam penghayatan itu umat datang, ada liturgi tertentu, lalu dioleskanlah di dahinya abu. Saudara, nas kita mengatakan, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Mazmur 102 ayat 10. Ungkapan ini memberi catatan penting bahwa orang yang datang untuk menghayati Rabu Abu adalah orang yang mau menyesali dosanya. Yang kedua, orang yang datang untuk mengikuti proses ini adalah tak hanya menyesali, tapi orang yang mau bertobat. Ada orang yang menyesal tapi tidak bertobat. Kapok Lombok atau orang Jawa. Jadi dia mengulang lagi kesalahan, dosa-dosa yang sama. Tidak. Menyesal dan bertobat. Lalu yang ketiga, tak hanya menyesal dan bertobat. Maka yang ketiga adalah orang yang datang dalam ritual Rabu Abu adalah orang yang sungguh-sungguh mohon pengampunan Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam Yesus. Supaya menjalani hidup yang lebih baik setelah makin lama makin tua, setelah menghayati Rabu Abu, dan setelah Roh Kudus memimpin. Oleh sebab itu, saudara, pada masa ini
Pada masa Rabu-Abu, kita diingatkan akan kefanaan kita. Saya bisa berkata, oh saya sehat. Iya, tapi bukankah saya itu juga mudah sakit? Orang yang sehat naik motor, des, jatuh. Bisa meninggal, bisa cacat, bisa harus masuk rumah sakit meskipun tidak meninggal. Kita ini fana, maka kita diingatkan akan kefanaan kita. Meskipun kita masih muda, umur 15 sampai 59 tahun misalnya. Kalau pensiunnya 60, kalau pensiunnya 56 ya menyesuaikan. Tapi umur 18 sampai usia lansia atau lanjut usia atau adiuswa, biasanya gereja menghimbau supaya untuk datang di Rabu-Abu dan meneruskannya dengan puasa. Supaya apa? Ingat akan kefanaan diri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, bahkan besok atau apalagi minggu depan, tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita tahu hanya Tuhanlah melalui Roh Kudusnya yang menolong kita untuk hidup di dalam jalan Tuhan, jalan damai sejahtera. Di dalam Alkitab tidak ada ajaran bahwa jalan damai sejahtera itu digapai orang dengan amal kebaikan. Tidak. Tidak ada juga jalan kebaikan dengan mengikuti ritual-ritual agama dan agama yang menyelamatkan. Tidak. Di dalam firman Tuhan yang benar bahwa keselamatan oleh karena Tuhan, bukan oleh karena agama. Dan Tuhanlah melalui Roh Kudus yang menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau mau menjalani Rabu-Abu, jalani dengan tulus. Menyesal atas kelemahan dan dosa. Jalani dengan pertobatan. Tak cukup menyesal, tapi pertobatan. Dan jalani dengan kesungguhan. Bahwa Tuhan yang menolong, yang menyertai kita untuk bisa menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Jadi, Rabu-Abu bukan sekedar ritual. Itu adalah simbol. Dan simbol bermakna kalau kita memberi makna. Oleh sebab itu, yang datang dalam Rabu-Abu akan diberkati kalau dia tidak sekedar ritual. Tapi dia datang dengan penuh kesungguhan. Selamat merayakan Rabu-Abu. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang berkarya di dalam Mesias, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini menghayati makna Rabu-Abu yang ternyata bukan ritualnya, tapi makna di balik itu. Semoga Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk mengikuti Rabu-Abu dengan penyesalan, dengan pertobatan, dan dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.